Baik Mas dan Mbak sekalian, pada kesempatan kali ini akan saya berikan tutorial untuk lembar kerja yang awal banget ya. Jadi kalau kamu harus bisa ini titik, nah kayak gitu. Sebelum lanjut ke yang lain, oke ya. Oke, sebagaimana yang sudah saya berikan informasinya, bahwasanya pertama kali kalian harus ngecek di network connection dulu ya. Di network connection itu ada nggak yang kayak gini? Nah, virtual box host only Ethernet adapter. Nah, ini harus disable. Nah, punyaku sudah. Nah, kalau punyamu belum, berarti masih biru-biru kayak gini. Nah, itu berarti punyamu belum. Nah, silahkan diklik kanan ya, diklik kanan. Kemudian di sini kalau masih seperti ini nanti tulisannya disable. Nanti kamu disable. Yang hasilnya akhirnya akan seperti punya saya seperti ini. Ini jadi abu-abu nggak aktif. Nah, itu pertama kali yang harus kamu lakukan. Oke, siap. Kayak gitu ya. Oke, pindah ke layar yang lain. Nah, kalau kamu udah seperti itu, nanti Winbox kamu itu bisa nangkap ya nangkap router yang kamu gunakan kayak gitu. Nah, di sini kan mungkin kalau kamu nyolok kemudian apa itu buka Winbox, nanti mungkin ada banyak sekali. Nah, seperti itu. Oke, ingat bahasanya di topologi yang kita kerjakan untuk awal ini adalah kabel yang dari lab ini itu masuk di Ether satu, Ethernet satu. Kemudian kabel dari PC-mu atau laptopmu temancap tertancap di Ethernet 2, kayak gitu. Nah, di sini memang agak tricky ya. Kamu harus nebak yang mana punya kamu. Tetapi sebenarnya paling mudah adalah ketika kamu nggak nyambung internet dulu. Jadi kabel di Ether satu itu dicampur dulu. Oke, ini tadi lihatin nanti kalau udah dicampur bisa kelihatan kayak gitu. Nah, kecuali kamu nyambung apa itu WiFi ya seperti aku. Jadi dia juga bisa apa lihat koneksi yang lain kayak gitu. Oke, kalau aku udah tahu sih punya aku yang mana, punya aku yang di sini. Nah, ini tak connect. Nah, kalau connect, ya seperti ini. Nanti bisa masuk kan gitu. Punya aku tadi kan namanya VLAN R1. Nah, kamu sekalian harus ngeriset, tak ajarin ngeriset, ngeriset secara software. Ini wajib diketahui dan wajib dilakukan kalau router kamu itu belum bersih. Belum bersih, maksudnya, nah di sini kan ada macam-macam ya. Aku punya VLAN, punya apa, nah kayak gitu. Ini harus kamu bersihkan dulu. Apapun kayak itu harus bersihkan. Nah, caranya bersihkan gimana? Di reset. Caranya adalah sistem, kemudian reset configuration. Nah, oke, bedanya apa ini? Keep user configuration itu di reset, tetapi user configuration-nya kayak gini masih ada. Nah, masih ada kok. Kenapa nggak reset sih? Nggak tahu. Kemudian default configuration, no default configuration harus kamu centang. Kenapa? Karena kalau nanti nggak dicentang, nanti akan kembali ke konfigurasi awalnya si mikrotik yaitu 192.168.881 di Ether 2 tetapi di bridging. Oke, kita belum belajar tentang bridging, jadi it's okay, nggak apa-apa. Yang penting ini kamu centang dulu. Nah, kemudian setelah itu reset configuration. Nah, kemudian do you want to reset all configuration and reboot yes that. Nah, gitu. Nanti keputus seharusnya koneksinya. Kayak gitu. Nah, ini apa? Jendelanya hilang. Aku kembali di layar itu berarti
putus gitu. Nah, seharusnya dia loginnya langsung sih. Tapi kadang-kadang juga enggak. Oke, kita tunggu aja. Nah, kalau sudah apa itu sudah di reset, nah jadinya seperti ini. Namanya tadi kan VLAN R1 ya punya saya. Ini jadi mikrotik ya. Nah, kamu bisa masuk lewat ini ya, apa itu connect to ini dan connect. Nah, jadi masuk seperti ini. Nah, kayak gitu. Nah, ini bersih ya, sudah bersih. Jadi udah nggak ada konfigurasi yang tadi. Nah, change password no itu cancel aja. Oke, kita lihat dulu di apa itu di lembar kerja ya. Yang login withhold sebagai admin sudah ya. Kemudian reset configuration sudah. Kalau default configuration sudah. Kemudian kita masuk ya sebagai MAC address. Taunya di MAC address gimana? Nah, di atas ini D401C341 itu berarti MAC address. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya bagaimana? Berikutnya langkah yang kita lakukan adalah memberi identitas. Nah, memberi identitas. Caranya gimana? Dari sistem, kemudian identity ya, diisi. Jangan mikrotik, diisi nama kamu. Nah, punya saya namanya. Nah, itu apply, oke. Nah, nanti di bar, bar title bar itu namanya sudah berubah. Nah, kemudian identity sudah, title bar sudah berubah. Kemudian interface. Nah, interface-nya diganti. Interface di mana menunya di sini? Interface. Nah, ini kan Ethernet, Ether satu. Ini namanya Ethernet KB kan. Apa itu Ether satu, Ether dua? Tipenya Ethernet, namanya Ether satu, Ether dua. Nah, kita berikan sesuai dengan lembar kerja aja. Ether satu diganti menjadi Ether satuan. Nah, strip, kemudian WAN. WAN singkatan dari apa? Wide Area Network kan itu. Kemudian yang nomor dua diganti menjadi enter 2 strip PC. Nah, menuju ke PC-mu. Oke. Nah, kemudian konfigurasi IP address sebagaimana di topologi ya, kalian lihat di lembar kerja. Nah, seperti itu. Colokannya udah benar, Ether satu dari lab itu nyambungnya di apa itu kabel di lab nyambungnya di Ether satu, kemudian Ether 2 nyambungnya di port Ether 2 sama PC. Oke, kemudian kita beri IP address. Caranya gimana? Caranya pilih menu IP ya, kemudian addresses. Ada gitu. Karena ini di lab 3 ya, lab 3 itu trafficnya ada, lab 3 itu IP address-nya 192.168.10 ya. Coba tak cek dulu. Aku ngecek dulu sih. Oke, kita beri IP address dulu ya. Pilih menu API, kemudian addresses, kemudian kita klik plus, kemudian enter satuannya diberi 192.168.10.1, kemudian nomor presensi Anda. Nomor presensi Anda berapa? Misalnya nomor presensi saya 44 ya, 44. Kemudian garis miring 24. Perhatikan, penting sekali untuk memberikan garis miring berapa gitu. Ini garis miring 24. Oke, kita apply.
Nah, nanti kalau bener kamu nanti networknya jadi keluar di apply nanti networknya keluar 192.168.10.0. Oke, kayak gini. Nah, kemudian oh di Ether 2 ya Ether 2 berarti kan Ether 2 itu ketentuannya di lembar kerja bentar. Lembar kerja itu sepertinya 192 168 nomor persensimu. Benar nggak sih? Oke, ya 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 ya. Oke, satu ek itu nama nomor persensimu. Oke, siap. Oke, kita ke sini lagi. Di sini di Ether 2 ini pilih Ether 2. Ether 2 kamu berikan 192.168.1 kemudian diikuti nomor persensimu. Nomor persensimu berapa? 36. Yuk kasih 36. Nah, gitu. Kalau saya pakai 144 ya, 144.1. Perhatikan, ini harus satu. Kemudian garis miringnya 24. Nah, di-apply dulu agar lihat networknya benar nggak. Apply. Oh, betul. Networknya titik nol. Udah benar. Oke, di oke. Nah, seperti itu. Kan ya. Itu pemberian nama interface dan IP address. Nah, kemudian pemberian default gateway kita berikan di IP, kemudian route, ya, routes, kemudian di plus, kemudian 00, gateway-nya berapa? Gateway-nya kasih gateway router di lab 3. 192.168.10 ya, titik satu. Nah, gitu ya. Oke, seperti ini. Sudah. Oke, kita apply. Nah, sudah desain satu nyambung. Oke. Reachable ya, oke, reachable. Oke, siap. Nah, seperti itu. Kemudian DNS server, DNS server. Caranya ini tak tutup dulu, bingung. Nah, gini, kemudian IP, DNS, server, spread. DNS-nya berapa? DNS-nya beri bisa yang tadi sih sama. 192.168.10.1 kayak gitu. Boleh ya. Kemudian boleh menggunakan layanan Google Public DNS juga bisa kayak gitu. Yang penting adalah di sini dicentang allow remote request. Nah, kayak gitu. Nah, oke. Oke, apply. Ya, oke, siap. Nah, kemudian sekarang di IP firewall, Masquerade. Ya, IP, kemudian firewall, kemudian NAT, ya, kemudian ini di plus, kemudian C-nya source NAT, kemudian di sini out interface-nya harus dipilih, Ether satuan. Nah, kayak gitu. Nah, ini karena Ether satuan adalah sumber internet. Kemudian action, kemudian masquerade. Nah, kayak gitu. Apply, kemudian oke. Nah, siap. Setelah itu koneksi. Nah, koneksinya dari punya kita ping ke router sekolah dulu. Caranya new terminal. Nah, kayak gini. Biasanya kalau buka pertama kali, do you want to see the software license? And, oh no saja. Harus change password, tidak usah. Ini Ctrl C. Nah, kayak gitu. Kemudian setelah itu kita coba ping ke gateway-nya router. 92.168 perhatikan. 10.1. Nah, kalau ada jawaban berarti kita udah nyambung di router sekolah. Nah, router di lab 3. Nah, itu udah benar. Tapi di sini ya gitu kan. Nah, kemudian bisa ping ke Google. Nggak usah nulis ping lagi, cukup dengan tombol anak panah ke atas ya. Diganti. Ben cepat. Nah, kan kita harus cepat. Gini ping. Wah, dah nyambung ternyata. Ping 888 nyambung ya. Berhasil ini berarti. Ya toh, kemudian sekarang ping Google.
com. Nyambung mas, nyambung ini berarti sudah benar sekali. Kayak gitu kan. Nah, ini baru setting routernya kan. Bagaimana dengan setting di laptop atau komputer kita? Kayak gitu. Oke, ini tak kontrol C. Ini mematikannya pakai kontrol C. Kayak gini. Oke, sip ya. Sampai sini sudah selesai kan. Nah, oke teman-teman semuanya ya. Jadi tak masukin di bentar-bentar kontrol panel dulu ya Ethernet 2 itu bentar ini tak sharein si Zoom meetingnya tak entire screen gue lah kabeh. Nah, kayak gini sudah. Nah, ini kan yang mau jadi kita akan target. Nah, ini kita klik kanan, kemudian properties, kemudian IP ini ya, kemudian oke. Oh, sebentar. Properties ya, kemudian oh bukan itu. Nah, kayak gini. Berarti kan ya propertiesnya di sini, klik sini, kemudian properties. Lewat yang di kalau Windows 10 lewat nggak lewat sini juga bisa. Aku sorry tadi lupa, soalnya udah biasa nyeting ya langsung. Tapi ini tuh sudah tersedia di sini ya udah tak gitu. Oke, baik. Di sini IP address berapa ya? Saya sesuaikan 92168 berapa? Ayo, 10 atau satu? Ya, satu diikuti nomor persensi kamu. Kemudian berapa? Satu atau bukan satu? Satu udah dipakai di Ether 2. Di sini diberi selain satu. Berapa? Dua. Kayak gitu. Kemudian di sini 255, 255, 250. Kayak gitu. Udah auto karena dia tahu baca 192, baca tadi /24. Default gateway-nya, default gateway-nya 192, 168, 144. Sini berapa? Satu atau dua? Gateway-nya satu. Ya, gini. Kemudian di SSD-NS-nya bisa pakai yang itu tadi 192, 168 bisa pakai ini 1441, 101 juga boleh. Nah, tapi ini biar disamakan di sini aja. Oke, siap. Close. Nah, kita lihat. eh aku mau tak matiin dulu yang di apa itu guru TKC tak disconnect aja biar kamu paham. Nah, gini. Nah, kalian lihat di sebelah kanan bawah itu udah nyambung, tanda nyambung tuh kayak gini kan. Coba ini di status. Nah, internet. Oh, bisa internet details. Ya, dia 192 kemudian oke, siap. Nah, kita beri apa itu OCS command prompt ya. Ping dulu. Ping ke 192 168 titik 144 titik satu spread. Nah, bisa nyambung ke router yang kamu apa itu config. Kalau router ke atasnya 10.1 nyambung ke router sekolah. Nah, ya gitu. Kemudian ping ke Google, ping ke 88. Nyambung juga ke 88. Nah, kemudian ping ke Google. Dreng, nyambung juga. Nah, berarti sudah ya. Kamu praktikum kali ini sudah, kalau udah sampai sini sudah. Ini disuruh buktiin sampai anu enggak? Sampai closing enggak? Nah, ini udah tersambung. Ya, kita lihat sini. Tutupnya. Configured grafis, screenshot, terminal, sudah diberikan. Udah. Nah, kalau mau browsing ya udah bisa browsing. Saya aku tak browsing sesuatu lah. Apa ini? Nah, ini channelku ya. Ini videoku. Nah, seperti ini videoku. Nah, mau ke mana ya? Ke mikrotik.com ya salah. Jreng, bisa kan? Nah, itu berarti konfigurasimu sudah benar kayak gitu. Just like that. Oke, terima kasih ya teman-teman sekalian. Jadi itulah
cara konfigurasi di lembar kerja pertama. Silahkan nanti videonya ditonton, dicermati, dan dicermati di yang diminta screenshot itu yang mana, screenshotan, lebok nih laporan, kumpul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.